Your regret is only to not accept this opportunity. Bonjour les amis Udauni and hi there, ketemu lagi sama saya Edo. Dan hari ini kita ada, namamu siapa sih? Teresia, Angel, atau panggilanmu apa sih? Angel. Angel, ada Angel dari Jakarta. Video pertama Drink and Talk di tahun 2002. So, let's do this. 2022. 2022 kan? Tadi ngomongin 2002. Oh 2022, oke, 2022. Shin. You can drink and talk, sharing what you have thought with him inside. Ingat gak sih pertama kali kita bicara lewat Instagram di tahun 2019? Dan itu masih persiapan kamu ke Perancis atau kamu udah keterima langsung di Perancis? Belum, itu apalagi nulis-nulis CV, motivation letter. Dan aku ingat banget pertanyaan pertama yang ditanya ini adalah, Kak, aku mau tanya-tanya tentang kehidupan di Perancis karena tahun depan mau ke Perancis. Jadi aku jawab langsung ke semua orang dari zaman-zaman dulu. Aku selalu jawab kayak, kalau videonya udah ada, kalian nonton videonya. Satu informasi penting, siapapun yang pengen kuliah ke Perancis, selalu dekati kampus France. Kita mau kenalan dulu, silakan kenalin kamu dari mana, kuliah di mana, terus sudah berapa lama di sini, dan sekarang lagi belajar apa? Oke, hai, nama aku Angela Prajnalai. Aku emang dari Jakarta, terus umur aku sekarang 19 tahun. Sekarang di tahun kedua, jadi waktu itu nyampenya waktu umur 17 tahun di sini. Aku ambil jurusan Hospitality and Tourism Management. Itu di kota Montpellier namanya. Jadi ini udah selesai semester 4, terus mau lanjut nanti semester 5. Ada satu hal yang sedikit ngetrik aku, nama belakangmu. Itu dari mana? Nggak tahu. Jujur banget. Ada India-Indianya. Makanya kayak India gitu kan. Tapi keluarga aku tuh kalau di Aku pikir kayaknya China. ibumu kayaknya suka nonton Bollywood awal-awal itu. Ya itu kan dari papi namanya. Oh iya? Iya kan nama dari cowok kan. Ayahmu ada nama itunya juga? Nama itu juga, jadi dari papi aku juga. Mungkin mereka ini suka Bollywood zaman-zaman itu. Mungkin, kan? mungkin. Jadi aku benar kayak aku ingat, terus kok namanya, aku nggak tahu kalau itu nama India atau apa, jadi aku nggak tahu. Tapi Tapi mirip. feelingnya ke India, jurusan turis dan manajemen turis gitu. Ya, Nanti prospeknya mau ngapain? maunya targetnya kerja di hotel bintang 5, luxurious hotel. Aku kan tahun ketiga pengen lanjut kan, pengen lanjut yang alternance itu. Alternance tuh yang kayak kalau di Prancis tuh ada program yang kita bisa kuliah sambil kerja, tapi ini bukan part time ya, ini jadi benar-benar dari emang udah programnya gitu lah. Jadi misalnya 3 hari di perusahaan, 2 hari di kuliah gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu lah, anggapnya gitu. Udah dapet experience, terus dapet diplomnya juga, dapet cuannya juga. Jadi itu, jadi emang aku dapet di sini di Montpellier. Itu dia bagian resepsionis, tapi ada juga administratifnya di belakangnya. Senang nggak sih kuliah di Prancis karena kayak kamu bilang, kamu masuk tahun ketiga. Mau masuk tahun ketiga. Dan nanti kamu mau ikut alternance, mau ganti program, tapi nanti rencananya mau di beda kampus atau di sama kampus? Beda kampus. Jadi kayak biasanya kalau di Indonesia kalau kita ganti kampus itu langsung lanjut nggak sih per tahunnya atau kayak mulai lagi dari tahun pertama? Lanjut kok di sini. Nggak kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia Kecuali kayaknya nggak ulang dari pertama kan, kecuali kalau kamu udah punya D3. Kayak ada juga kampus-kampus yang dia bisa transfer. Jadi misalnya dia transfer kayak transkrip nilainya atau gimana gitu. Cuman mungkin nggak ke semua universitas ya. Oke. Jadi benar-benar harus dicari tahu lagi kalau di Indonesia gimana. Dan gimana rasamu kuliah di Prancis dengan kemudahan seperti ini? Kayak aku pikir kalau di Prancis kita kuliah selesai tahun berapapun nanti kamu bisa lanjut dimanapun dan melanjutin tahunnya. Jadi kita nggak kayak mundur 2 langkah terus buat maju lagi. Di sini tuh kerennya gitu justru. Makanya aku ngeliat banyak banget teman-teman aku yang dia nggak takut gitu untuk banyak kan orientasi gitu. Jadi misalnya dia udah kecemplung di bagian
kesehatan, terus dia nggak suka, nggak mau bagian kesehatan, dia mau lebih ke psikologi, bisa gitu loh. Langsung ganti, tapi bisa langsung ganti. Tahunnya diambil tetap kan? Iya bisa kalau misalnya masih ada korelasi ya gitu. Tadi tentang studimu, terus sekarang kegiatanmu sebagai single woman di Prancis. Dia nggak single sebenarnya, maksudku perempuan yang tinggal sendiri di Prancis. Cek gimana? Jadi selain jadi mahasiswa, aku juga ada kegiatan lain. Aku sekarang juga sekalian part time jadi bartender di bar di kota aku. Terus juga itu jadi malam ya kerjanya, habis kuliah gitu terus malam. Jam berapa? Maksudnya weekend atau? Aku nggak weekend, aku hari Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu berapa jam per minggu kamu ambil? 21 jam, jadi satu hari 7 jam. Let's say satu schedule, kamu selesai kuliah hari Senin jam berapa? Tergantung, kadang bisa jam 5 sore baru selesai, kadang ada yang jam 2 siang. Tapi maksimal sampai jam 5 gitu? Ada yang sampai jam 6.30. Oke. Jadi benar-benar mepet itu misalnya. Dan kamu kerja 7 jam berarti sampai jam berapa malam? Jam 1.30 pagi. Tuh, kerja cari duit. Susah nggak sih? Nilaimu keteteran atau enggak? Enggak, justru malah lebih bagus. aku bingung justru itu aku bingung karena semester 3 kan itu aku mulai kerja kan. Semester 3 yang kerja sambil part time gitu, malah nilainya lebih bagus karena kayaknya aku lebih nge-pressure diri aku. Iya, karena kamu tahu ada ancaman nih. Ada ancaman. Jadi kamu serius. Jadi justru nilainya malah naik. Sekolah jalan, kerja jalan. Dulu pas kamu tanya aku kayak tentang kehidupan dan juga tentang part time. Nah, ada ketakutan yang kamu alami pas kamu masih di Indonesia karena kamu nggak tahu situasi sebenarnya di sini. Kayak takut sebelum melompat. Jadi sekarang kamu udah di sini, gimana evaluasinya menurut kamu biar nanti teman-teman yang pengen ke Prancis kalau nonton video ini terus mereka kayak merasa lega, nggak terlalu terbebani. Tentunya kalau misalnya kita masih di Indonesia ngerasanya kayak di comfort zone kan, itu kan kayak deket sama keluarga, deket sama teman-teman. Sempat aku juga ngerasa kayak waktu itu lagi nunggu pengumuman, itu aku sempat ngedown gitu, aku sempat kayak gila apa gue di sini aja ya, gue punya banyak teman di sini, sempat pikir kan UPH gimana ya, kayaknya di UPH keren gitu, anak-anak hits gitu. Sedangkan aku mikirnya dulu tuh kayak kalau misalnya ke Prancis pasti apakah orang di sini rasis, apakah I don't know, kalau misalnya di Indonesia hubungan pacaran atau apa itu nggak pernah ada masalah, tapi apakah di Prancis bakal kayak gimana, kultur yang beda, apalagi bahasa itu aku kan masih bisa lah ya nulis, cuman kalau ngomong tuh masih takut gitu kan ya. Nah itu dia, cuman pas di Prancis 3 bulan pertama pasti paling susah, itu dia sih. Setelah 3 bulan itu pokoknya laluin aja, coba dulu. Terus setelah 3 bulan itu biasa makin lama makin kayak oh gini ya. Jadi bisa karena terbiasa gitu kan. Bisa jadi karena terbiasa. 3 bulan pertama yang berasa banget ya. Berasa lah. Apa yang paling berasa sampai sekarang misalnya? 3 bulan pertama tuh yang paling aku stres itu pasti pelajaran lah ya. Pelajaran juga ya, apalagi waktu itu dihantamnya hukum, terus ada matematikanya gitu-gitu. Bukset dah, itu bahasanya udah kayak castis-cus sendiri profesornya. Sampai aku tuh kayak takut banget gitu, kayak ini gimana dulu nyatet gitu udah nggak bisa. Terus abis itu paperwork di sini tuh administratif di Prancis itu jelek banget. Ribet. Iya nggak bisa deh kayak di Indonesia. Pokoknya di Indonesia kan semua juga senggol duit sendiri juga kelar 3 hari gitu kan ya. Di sini ya ampun, kalau nggak didesak itu gimana mau buka akun bang, waktu itu belum umur 18 tahun. Itu gimana pas yang ini nih, karena kan kamu sampai umur 17 dan harus ofisial boleh buka kalau misalnya umur 18. Iya harus 18. Jadi kamu dari berapa bulan sebelum umur 18 tahun? Aku Oktober, jadi kayak 2 bulan sebelum. 2 bulan itu. Jadi selama 2 bulan itu gimana proses finansial kamu? Pakai cash. Jadi kirim kemana? Kamu bawa langsung dari sana? Dari Indonesia tuh bawa duit tuh banyak banget. Oke. Terus juga waktu itu kan ada ATM, pokoknya ada kartu ATM, gitu ATM. Kan ada Mastercard-nya, nah itu kan bisa dipakai di mana aja. Tapi kan kalau kamu rate 1 sampai 10, kamu di nomor berapa tentang kamu menikmati kehidupan kamu di Prancis? Kayaknya 7,5 deh.
Atau 8 lah boleh. Tapi berarti ya kamu senang? Iya. Senang? Oke, pelajaran apa yang kamu rasakan membuat kamu merasa jauh lebih dewasa? Waktu itu, jadi aku pernah ditipu. Ditipunya itu sekitar 600-an euro gitu, 625 euro. Jadi kalau misalnya dikursin di Indonesia sekitar 10 jutaan. Karena waktu itu aku nggak ngerti yang namanya sistem cek di Prancis. Itu ada kan, kalau misalnya di Indonesia kan kita udah nggak gunain cek lagi gitu, itu udah kuno lah. Tapi di sini pakai cek. Jadi dia bayar apa? Pakai cek? Enggak, jadi itu dia embel-embelnya tuh lewat Instagram gitu kan, dia embel-embelnya. Iya, jadi company kami mau avoid tax gitu, terus kita mau transfer uang ke akun kamu gitu, terus nanti kamu tinggal nanti kita kasih pakai komisi. Itu ya, Jadi nanti dikasih komisi gitu, misalnya kita transfer 1.000 euro, terus kita transfer 1.000 euro, terus kamu balikinnya 900 aja. Jadi dia mau tahu pasti kayak sabar ini kan berarti maksudnya aku kan nggak ngeluarin duit sama sekali, justru malah mereka. Jadi gimana cara nipunya? Itu kan dibikin aku kayak gitu kan, gimana cara mereka nipunya. Terus aku tuh nggak ngerti ternyata di sini tuh ada sistem yang namanya cek. Jadi kalau misalnya dia taruh, belum tentu duitnya itu masuk beneran ke dalam akun kita. Kalau di Indonesia kalau duitnya udah masuk ke akun kita, masuk kan berarti. Tapi kalau di Prancis tuh masuk ke akun kita, ada nih tulisan tambah 1.000 euro. Tapi setelah itu tiba-tiba dia bisa hilang dalam waktu misalnya 1 minggu atau berapa lama. Kalau misalnya ceknya itu ternyata cek palsu. Jadi aku nggak bukan, paham, tapi iya, justru malah di sini banknya itu kayak gitu. Kenapa nggak dicek dari awal kan tuh ceknya beneran asli atau enggak? Kamu nggak lapor ke bank, biasanya kamu dapat asuransi kan? Aku lapor ke polisi, terus lapor ke bank. Terus kamu dikembaliin duitmu? Enggak, soalnya kalau di bank itu pasti nanti dia ngomongnya kayak ini kan bukannya kamu kan bukannya diambil duitnya, bukan kecolongan atau bukannya kamu hilang kartu terus dipakai kartunya. Jadi dia ngomongnya gitu. Jadi kan dianggapnya kayak kamu kan yang transfer duitnya. Itu kan. Tapi aku justru di sini yang bagusnya dari Prancis ada satu lembaga namanya CRUS. Nah di situ tuh aku udah ada depot de plainte kan. Jadi udah ada dokumen dari kepolisian. Kalau misalnya aku lapor ke polisi, terus aku minta bantuan sama si CRUS ini. CRUS ini tuh yang dia bikin bantuan buat student lah di sini. Dia kasih aku tahu gak berapa? 350 euro. Mereka balikin kayak mereka kayak bantu aku gitu lah, ngasih duit gitu doang 350 euro, terus ditambah 60 euro makan gratis di CRUS. Catatan banget, penting banget, karena aku juga pas aku kuliah kan sambil kerja gitu kan, semuanya kan terbatas waktu itu. Jadi kan bisa kontak CRUS kalian kasih tahu kondisi kalian. Ada CRUS yang ngasih kamu kayak bantuan untuk apartemen. Iya. Ada CRUS yang bantu kamu kasih duit untuk mengembalikan uang pendaftaran kamu. Terus ada juga CRUS yang kasih kamu duit untuk magang. Nah, jadi aku waktu pertama dikasih duit 600 euro dari CRUS untuk magang. Terus yang kedua dikasih 400, kalau nggak salah. Yang ketiga dikasih 300, 3 kali minta. Itu magang berapa lama ya? 6 bulan. Oh, yang 6 bulan aku dikasih 600, terus kayak pengembalian apa gitu. Pokoknya aku minta 3 kali. Dikasih gitu terus. Nanti mereka biasanya minta kayak kau bayar apa dalam hidupmu, misalnya ada nge-gym, ada transfer, uang teleponmu juga dibalikin sama mereka gitu-gitu. Lah, yang itu justru nggak tahu tuh. Dia pokoknya kan minta aja tau. Gitu di Prancis enaknya gitu. Pergi minta deh. Mereka care banget ya. Iya, apalagi untuk semua loh, walaupun kamu orang lokal maupun orang internasional, dibantu. Iya. Pelajarannya apa nih dari masalahmu? Pelajarannya untuk tidak percaya sama siapapun. Apalagi kalau misalnya hidup di luar ya. Kalau di Indonesia gampang, ada orang tua dan lain-lain. Di sini bayangin kalau kita kehilangan duit kayak gitu, atau kehilangan tempat tinggal atau apa, kita mau depend sama siapa gitu. By the way, ini apartemennya gede banget. Kamu di tengah kota, kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sama cowokku. Sama pacar sih ya. Udah berapa tahun sama dia? 1,5 tahun. 1,5 tahun, ketemunya di Tinder. Tuh, anak-anak Tinder ternyata. Aku pikir kan satu kampus tuh, nggak yang mendatang. Nggak sama sekali. Oke. Itu masa-masa COVID waktu itu. Oh, jadi kamu pas nggak ada kerja main Tinder? Iya.
Waktu itu jadi kan waktu itu masih 17 tahun kan. Terus di hari of my birthday langsung download Tinder, langsung ketemu dia, terus dalam waktu 24 jam gak sabar gitu ya, udah gak sabar pengen download Tinder, tapi menghargai dulu umur 18 tahun gitu ya. Iya bener dong, harus menghargai. Enggak sih, waktu di Indonesia pernah. Pernah. Tapi pakai fake fake nama, iya. Email. Bukan fake itu aja, fake tahunnya. Oh iya, soalnya kan kalau kita bikin email itu nggak boleh kan kalau saya belum 18 tahun. Iya, nggak boleh kalau belum 18 tahun. Gimana perbedaan pacaran di Indonesia sama di Perancis? Karena katanya orang Perancis itu pelit-pelit. Bener kan? Bener sih. Tapi kamu dapat yang pelit atau dapat yang royal? Nih, jadi ada pro dan con ya kan. Ada tentunya kita gitulah ya. Kalau misalnya di Indonesia itu nggak enaknya kadang tuh cowoknya apa ya, nggak percayaan gitu sama ceweknya ya. Menurut aku ya, banyak banget cowok yang posesif lah anggapannya. Kayak misalnya nggak tahu lah, kayak rasanya tuh lebih dikekang gitu loh kalau misalnya di Indonesia ya. Bukan orang Indonesia, aku cuma bilang budaya di Indonesia. Karena kalau misalnya aku ketemu sama orang Indonesia yang udah di luar negeri atau di mana itu, mereka juga udah beda gitu mindsetnya. Jadi orang Indonesia di Indonesia menurut aku kayak gitu jauh lebih itu gak sih secret gitu, kayak apa-apa dirahasiain. Apa-apa tuh dirahasiain lah. Nggak terbuka. Nggak terlalu terbuka gitu. Apalagi kan yang budaya sama orang tuanya harus direstuin gitu-gitu kan bedanya kan. Tapi kalau misalnya di Prancis mereka terbuka banget sih menurut aku. Kayak date pertama aku itu sama dia ini kan? Sama dia ini yang nama cowok aku Jonathan. Sama si Jonathan ini salah pronounce Jonathan. Malah. Jadi sama si Jonathan itu langsung dibawa ke rumahnya dia, maksudnya ke rumah, jadi langsung dikenalin sama orang tuanya. Serius? Di date pertama. Dia juga aneh berarti. Kenapa dia juga? Maksudnya serius. Biasanya zaman sekarang kan aku merasa aku nggak pernah dengar teman-temanku pacaran terus hari pertama dikenalin ke itu karena COVID aja sih sebenarnya. Mungkin nggak ada tempat kali ya. Nggak ada tempat kan. Iya. Terus kamu diundang ke rumahnya. Langsung diundang ke rumahnya dia. Kalau di Indonesia kan cowok suka gengsian. Gitu. Oh di sini mah enggak. Kan apa sih namanya tuh? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender gitu kan. Terus ada feminism gitu kan. Feminis, gerakan feminism gitu. Jadi bayar split bill. Dia kan tahu aku student kan. Aku juga berarti penghasilan aku juga nggak segitu besar dari dia yang misalnya udah kerjanya full time gitu. Nah jadi waktu itu sempet udahlah ini apartemennya, jadi aku misalnya kayak depo de garanti itu kosyongnya dia yang lebih banyak naruhnya, terus kayak misalnya ada beberapa furniture yang dia yang beli gitu, jadi ada sih yang kayak gitu. Tapi biasanya kita kalau nggak setengah-setengah ya itu yang ganti-gantian gitu. Jangan-jangan kau suatu hari pacaran seorang Perancis ketemu yang 50% langsung putus ya? Iya. Kamu kan terbuka di internet pacaran gitu, terus orang tua udah tahu juga gitu kan? Iya. Nah satu hal yang bikin aku penasaran adalah kamu kan masih muda, terus sekarang kamu tinggal bareng sama pacarmu. Kalau di Indonesia kan kita kayak istilahnya kumpul kebo gitu kan. Gimana pandanganmu karena kamu udah merasakan sendiri dibanding dulu misalnya pas kamu masih kayak zaman mahasiswa ngelihat orang kumpul kebo? Aku kan suka nonton YouTube gitu kan, terus aku emang suka kalau nonton YouTube ya orang-orang yang di luar juga, nggak cuman yang YouTube Indonesia gitu. Terus kalau misalnya aku ngeliat mereka couplean gitu, emang biasanya mereka tinggal bareng. Jadinya karena aku dari kecil juga terekspos sama yang begitu, jadi aku udah biasa gitu, kayak nggak ada yang terlalu wow atau apa gitu. Oke. Kamu nggak takut nih kayak nih si Angel nih sekolah ke Perancis ujungnya kumpul kebo? Iya kan, ada kan kayak kata mungkin tetangga atau mungkin saudara jauh atau mungkin pasti mungkin ada orang berpikiran seperti itu gitu. Well, as I said before, haters gonna hate, you know. Ya ampun, maksudnya kayak come on, ini 2022 gitu loh, kayak I'm just living my life gitu, kayak kenapa harus kayak maksudnya apa sih benefitnya ngejudge orang gitu, kayak as long as I'm happy and I'm not pregnant gitu ya. Like look at me, I'm not pregnant or anything, right? Terus kayak nggak tau lah, di sini tuh orang-orang tuh chill banget. Terus emang kayak kalau circle pertemanan aku itu emang orangnya emang chill aja ya. Aku nggak tahu, mungkin
emang itu udah budaya di Jakarta, udah kayak biasa aja sama hal yang seperti itu, atau emang teman-teman aku aja yang emang yang kayak udahlah gitu. Kalau seandainya nih ada yang nonton, mereka lagi untuk persiapan ke Prancis. Kamu kan pernah di posisi mereka yang kayak takut meloncat, takut jalan gitu. Apa nasihatmu, masukanmu untuk orang-orang yang akan ke Prancis? Your regret is only to not accept this opportunity. Banyak banget orang di luar sana yang justru bermati-matian pengen kuliah ke luar negeri. Dan kalau kalian yang ada kesempatan, kenapa nggak ambil gitu loh. Jadi kayak forget about that fear or like paranoia. Udahlah gitu, kayak jalanin aja. Look at me now, look at all of the people here, we're living our best life gitu. Kayak siapa coba yang nggak mau jalan-jalan ke Europe kan gitu, kayak so just do it, kayak Nike said, just do it. Apalagi umur 19 tahun itu cuma sekali gitu kan. Iya. Jadi kalian nggak bisa mengulang waktu, dan saya setuju banget. Kegagalannya nanti adalah karena kamu nggak mencoba gitu. Jadi itu adalah nasihat hari ini, dan semoga kalian bisa ambil beberapa poin dari video ini. Terima kasih Angel sudah masuk di Lensa Edo, dan saya ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.